di banyak tempat sholat berjamaah diselenggarakan, ternyata banyak sunnah yang disepakati oleh seluruh ulama lintas madhab, yang sunnah itu sangat mudah dipraktekkan dan fadilahnya istimewa. Banyak di antara kita umat Islam yang tidak melaksanakannya, yaitu kesunahan mengaminkan Al-Fatihah imam. Pelaksanaannya nggak cukup amin dalam hati, nggak cukup. Di masa Rasulullah SAW, ketika Rasul baca Al-Fatihah, sahabat mengaminkannya sampai masjid menggemuruh. Padahal kita bisa bayangkan masjid di masa Rasulullah SAW tidak tertutup rapat seperti ini. Ketika suara amin jamaah menggemuruh, itu menandakan apakah jamaah aminnya cuma di dalam hati atau bagaimana. Di masjid kita ini tadi aminnya sampai menggemuruh atau tidak. Tadi mungkin saya sholat agak-agak kepikiran itu. Saya dengerin, kok nggak banyak yang membaca amin. Itu kesunahannya disepakati oleh seluruh ulama lintas madhab. Hadisnya sahih, nggak kurang-kurang Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Jaminan dari Rasul ketika jamaah membaca amin kompak dengan aminnya malaikat. Maksudnya ketika kita sholat berjamaah, malaikat itu ikut mendengarkan. Pada saat imam baca waladhdallin, mereka mengaminkan. Ketika kita makmum kompak dengan aminnya malaikat. Satu di antaranya riwayat Imam Bukhari 780. Kata Rasul, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Saya dapati hal seperti ini tidak maksimal dilaksanakan di banyak masjid. Tidak terdengar. Untuk kaum wanita dianjurkan suaranya tidak terdengar oleh kaum laki-laki. Sudah tentu kesunahan amin ini sampai masjid menggemuruh bagi kaum laki-laki. Moga-moga setelah ini saya sampaikan, selanjutnya di Ibnu Sina, maghrib isya subuh aminnya lebih menggemuruh. Tapi harus benar. Jangan ada kalau musim Ramadan di berbagai masjid aminnya itu nggak karu-karuan, nggak kompak. Iya, nadanya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Itu nggak indah itu. Jadi mengaminkan bacaan imam dalam sholat dengan mulut bersuara hingga masjid menggemuruh, itu yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jemaah dan Allah banyak kewajiban. Kita lanjut kitab Ibanatul Ahkam. Kita masih di muqaddimah. Ketika masalah-masalah dan pasti masalah-masalah yang terjadi di kalangan umat Islam akan muncul masalah-masalah baru. Ketika masalah baru itu datang ketika Rasulullah sudah wafat,
ketika masalah baru itu datang, ketika Rasulullah sudah wafat, para sahabat, bahkan sahabat utama, tidak selalu satu suara, tidak selalu satu pendapat. Kita bisa dan harus mencontoh bagaimana sikap mereka ketika satu dan lainnya berbeda menyimpulkan sesuatu. Saya bawakan contoh di sini ketika selesai perang Yamamah. Rasul sudah wafat di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat pada saat perang Yamamah itu banyak yang syahid kalangan sahabat yang hafidh Quran. Di perang Yamamah di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq banyak yang syahid para sahabat yang hafidh Quran. Pada saat itu Al-Quran belum terbukukan. Yang ada sebagian sahabat menulis sendiri. Tulisannya pasti beda-beda satu dengan yang lain. Banyak di antara mereka yang langsung menghafalkannya. Umar bin Khattab melihat kalau ini dibiarkan, nggak ada tindakan dari khalifah, Al-Quran akan bisa musnah. Maka Umar bin Khattab pun mendatangi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menyampaikan usulan. Ini didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis Bukhari 4676, Imam Ahmad, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Umar bin Khattab mendatangi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq percakapan antara dua sahabat utama itu didokumentasikan oleh sahabat Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Zaid bin Sabit salah satu sahabat yang ditunjuk oleh Rasul untuk mencatat, menulis setiap kali ada ayat yang turun. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kata beliau, arsala ilayya Abu Bakrin maktala ahlal Yamamah. Maktala ahlil Yamamah wa indahu Umar. Abu Bakar Khalifah As-Siddiq datang kepadaku di waktu perang Yamamah. Beliau didampingi oleh Umar bin Khattab. Ketika sudah berada di hadapan sahabat Zaid bin Sabit, Abu Bakar As-Siddiq sang khalifah yang didampingi oleh Umar bin Khattab, beliau berkata, "Anna Umar atani faqala innal qitala qad istaharra yaumal Yamamah bin nas wa inni akhsha ay yastahibba al-qatlu bil qurra'i fil mawadin fayadhhaba katsirun min al-Qur'an illa an tajma'uhu." Kata Abu Bakar As-Siddiq kepada sahabat Zaid, tadi Umar bin Khattab mendatangi aku dan dia berkata, perang Yamamah
Perang Yamamah berkecamuk demikian hebatnya, banyak di antara sahabat-sahabat kita yang syahid. Aku khawatir perang ini akan berkelanjutan, yang akan menjadi sebab lebih banyak lagi sahabat-sahabat kita yang syahid, padahal mereka, hati mereka menyimpan Al-Quran, mereka hafid Quran. Jika itu terjadi terus, fayadhaba katsirun minal Quran, pasti akan banyak ayat-ayat Quran yang hilang seiring wafatnya mereka. Kecuali Tuan Khalifah punya kebijakan untuk membukukan Al-Quran. Wa inni la'ara an tajma'al Quran. Dan aku yakin, aku punya pendapat, membukukan Al-Quran adalah sesuatu yang baik. Ketika Umar menyampaikan usulan itu, qala Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjawab, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini bahasa lain dari bid'ah. Sesuatu yang tidak dilakukan, tidak dicontohkan oleh Rasul. Dikasih usulan membukukan Al-Quran, tanggapan pertama Abu Bakar As-Siddiq, kaifa af'alu ma la yaf'aluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul? Menurut kita, pembukuan Al-Quran dicetak banyak itu bid'ah, bukan? Ini Abu Bakar As-Siddiq menilai itu bid'ah. Nanti sahabat Zaid bin Sabit pun menilainya bid'ah. Karena di masa Rasul nggak pernah Rasul perintahkan untuk Al-Quran itu dibukukan, dicetak jadi banyak. Kalau ada Ustaz sekarang bilang, siapa bilang pembukaan Al-Quran bid'ah, berarti dia belum tahu hadis ini. Hadis dari Imam Ahmad, Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i. Jadi pertama mendapat usulan agar Quran dibukukan, dicetak, diperbanyak. Tanggapan Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah, kaifa af'alu ma la yaf'aluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika usulannya disanggah, jawaban Umar, faqala Umar huwa wallahi khairun. Ini proyek pembukuan percetakan Al-Quran, kalau toh dikatakan bid'ah, demi Allah ini baik. Dari kalimat ini kita bisa rasakan Umar bin Khattab tidak menafikan bahwa pembukuan Al-Quran tidak dilakukan oleh Rasul, tidak diperintahkan oleh Rasul. Beliau tidak menafikan bahwa ini bid'ah, tapi beliau yakin huwa wallahi khairun. Ini pembukuan Quran ini demi Allah, kalau toh bid'ah ini baik. Jadi Umar bin Khattab orang pertama yang berani mengatakan tidak semua bid'ah sesat. Ketika dibantah seperti itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, ini Abu Bakar cerita kepada sahabat Zaid bin Sabit,
Sebelum nanti pada akhirnya selaku khalifah beliau menunjuk sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu an untuk jadi ketua tim pembukuan dan percetakan Al-Quran. Sebelum beliau tunjuk, beliau ceritakan bagaimana awal mula beliau mendapat usulan dari sahabat Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Falam yazal Umar yuraji'uni fi." Umar terus-menerus menyampaikan usulan itu kepadaku berkali-kali. Jadi Umar udah yakin banget bahwa pembukuan Al-Quran, percetakan Al-Quran, kalau atau bid'ah ini baik. Abu Bakar As-Siddiq yakin ini bid'ah, saking hati-hatinya beliau walaupun itu diperlukan oleh umat Islam, beliau tidak langsung mengiyakan. Jadi para sahabat itu sangat hati-hati dengan bid'ah. Mayoritas bid'ah memang dolalah, sesat. Kullu bid'atin dolalah itu difahami pada akhirnya oleh para sahabat fil aghlab. Ghaliban, mayoritas bid'ah sesat, tapi tidak mutlak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Umar enggak bosan-bosan terus menyampaikan usulan. Ini perlu. Semakin banyak sahabat yang gugur, yang mati syahid, mereka hafid Quran, Quran ada di hati mereka, seiring wafatnya mereka, Quran akan hilang. Pada akhirnya, kata Abu Bakar As-Siddiq, hatta syarahallahu lidzalika sadri wa ra'aitu alladhi ra'a Umar. Umar sampaikan usulan itu terus-menerus hingga pada akhirnya, kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah lapangkan dadaku untuk mau menerima, untuk memiliki pandangan seperti pandangan Umar bin Khattab bahwa pembukuan Al-Quran itu kalau toh dianggap sebagai bid'ah, tapi itu demi kebaikan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan itu di hadapan sahabat Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab diam, tidak berkata sepatah kata pun. Faqala Abu Bakrin, innaka rajulun syabun aqilun wa la nattahimuka. Kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatattabi'il Qur'an fajma'hu. Setelah Abu Bakar As-Siddiq cerita sedikit usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, Zaid, engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, syabun aqilun wala nattahimuka, kami tidak melakukanmu sedikit pun. Kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau menulis wahyu untuk Rasul semenjak awal wahyu itu diturunkan. Karena itu fatattabi'il Qur'an, teliti Quran, cari Quran, kumpulkan Quran. Fajma'hu, perintah khalifah kepada sahabat Zaid bin Sabit. Mendapat perintah ini perintah dari khalifah langsung. Zaid, engkau pemuda yang cerdas, kami tidak meragukanmu sedikit pun. Engkau sudah menulis wahyu semenjak awal wahyu diturunkan di masa Rasul. Aku minta teliti Quran, kumpulkan ayat-ayat Quran, kumpulkan dan bukukan. Perintah khalifah wajib ditaati atau tidak? Wajib. Di An-Nisa itu ada, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum.
Ini perintah langsung dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kepada sahabat Zaid bin Sabit. Mendapati perintah penugasan dari Khalifah seperti itu, Zaid bin Sabit pun berkata, "Fa wallahi law kallafani naqlu jabalin minal jibal maka asqalu alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an." Demi Allah, andaikan Tuan Khalifah perintahkan aku untuk memindahkan satu gunung, ini lebih enteng dibanding perintah ini. Perintah untuk mengumpulkan Quran, mencetak dan membukukannya. Sahabat Zaid bin Sabit itu hafid Quran, hafalannya mungkin. Nggak ada masalah bagi beliau untuk membukukan Al-Quran. Beliau sudah menulis Quran semenjak masa Rasul. Kenapa beliau katakan bahwa perintah ini lebih berat dibanding perintah memindahkan gunung? Tiada lain dari sisi bid'ahnya. Dari sisi Rasul tidak pernah lakukan hal ini, kok aku disuruh melakukannya? Kata beliau ucapkan kalimat seperti kalimat yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq pada mula pertama dapat usulan dari Umar bin Khattab. Kata sahabat Zaid, "Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana mungkin Tuhan berdua mau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul? Dan Tuhan perintahkan aku untuk melakukan hal yang sama. Ini sekali lagi, pada mulanya sahabat-sahabat Nabi itu sangat hati-hati berkaitan dengan bid'ah. Bagaimana mungkin Tuhan berdua, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, membukukan Al-Quran, dan Tuhan suruh aku terlibat di dalamnya. Mendapati penolakan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq menjawab dengan jawaban yang diberikan oleh Umar bin Khattab ketika beliau menolak Umar bin Khattab. Kata beliau, kata Abu Bakar As-Siddiq kepada sahabat Zaid bin Sabit, "Huwa wallahi khairun." Pembukuan Al-Quran, percetakan Al-Quran, kalau toh dianggap bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak diperintahkan oleh Rasul, demi Allah ini adalah baik. Sampai sini dia bisa tarik kesimpulan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pada mulanya mantap, strength, semua bid'ah, sesat. Tapi setelah kasus ini, beliau mulai membuka, tidak mutlak, bahwa ada bid'ah yang baik. Kata Zaid bin Sabit, "Falam azal muraji'uhu hatta sarahallahu sadri lilladhi sarahallahu lahu sadra Abi Bakrin wa Umar." Abu Bakar sebagai khalifah, perintahnya nggak langsung dituruti, karena yang disuruh mengemukakan alasan, beliau pun tidak marah, tapi beliau yakin. Beliau berurang-urang memberikan pengertian kepada sahabat Zaid bin Sabit. Dan pada akhirnya apa yang diberikan Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allah berikan juga kepada sahabat Zaid bin Sabit. Dan itu diucapkan langsung oleh sahabat Zaid bin Sabit. Kata beliau, "Falam azal muraji'uhu hatta sarahallahu sadri lilladhi sarahallahu lahu sadra Abi Bakrin wa Umar." Abu Bakar terus-menerus memberikan pengertian itu kepadaku, hingga pada akhirnya Allah lapangkan dadaku, kata sahabat Zaid,
untuk memiliki pandangan yang sama seperti pandangan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Faqumtu fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhum min liqa wal aqtaf wal ansub wa sudurir rijal hatta wajadtu min suratit taubati ayataini ma'a Huzaimah al-Ansariyah lam ajidhuma ma'a ahadin ghayrahu. Setelah yakin ini baik walaupun enggak dilakukan oleh Rasul, sahabat saya pun mulai melangkah. Dia kumpulkan ayat-ayat Quran. Dia dapati ayat-ayat yang waktu itu ada dalam berbagai lembaran-lembaran kulit. Ada batu-batu putih yang buat menulis. Ada juga di pelepah-pelepah korma yang dikeringkan. Ada di hati sebagian sahabat. Dan setelah semuanya terkumpul, ada 2 ayat. Yang kedua ayat itu cuma ada pada sahabat Huzaimah al-Ansari. 2 ayat ini ada di surah At-Taubah. 2 ayat ini seluruh sahabat yang lain nggak ada yang tahu, cuma ada pada sahabat Huzaimah al-Ansari. 2 ayat terakhir At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ayat ini 2 ini cuma ada pada sahabat Huzaimah. Bisa dibayangkan, andai kan saat itu belum dikumpulkan, ada perang lagi, sahabat Huzaimah ikut berangkat perang, beliau mati syahid, maka 2 ayat di At-Taubah ini tidak akan benar. Setelah semuanya terkumpul, ditulis, dikumpulkan jadi satu. Waktu itu cuma 1 Quran lengkap isinya, belum dicetak, diperbanyak belum. Wa kanatis suhuf allati jumi'a fiha al-Qur'an inda Abi Bakr. Setelah dikumpulkan, ditulis lengkap 1 suhuf, disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hatta tawaffahu Allah, hingga Allah wafatkan beliau. Summa inda Umar hatta tawaffahu, lalu dipegang oleh Khalifah Umar sampai beliau wafat. Summa inda Hafsah binti Umar, kemudian dipegang oleh putri beliau Hafsah radhiyallahu anha binti Umar. Ini kisah diskusi atau perdebatan di antara sahabat Nabi setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kisah ini, perdebatan ini, atau lebih halusnya diskusi ini, diskusi antar sahabat Nabi ini, ada pelajaran penting buat kita. Bagaimana sikap para sahabat terhadap bid'ah. Pada mulanya, para sahabat seluruhnya menolak bid'ah secara mutlak. Pada mulanya menolak bid'ah secara mutlak, sampai pembukuan Al-Quran pun pada mulanya Abu Bakar As-Siddiq menolak, Zaid bin Sabit menolak. Pada mulanya tergambarkan dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selanjutnya kata beliau, Allah lapangkan dadaku. Jadi untuk bisa memahami bahwa bid'ah tidak mutlak salah,
tidak mutlak sesat, dibutuhkan kelapangan dada. Tapi jangan terlalu lapang. Lapang banget akhirnya berani memodifikasi agama, ini yang bahaya. Boleh jadi kita menghadiri majelis ilmu, itu perintah Allah, perintah Rasul. Yakin kan menghadiri majelis ilmu perintah Allah, perintah Rasul? Berikutnya, apakah ada contoh dari Rasul mengkhususkan majelis ilmu setiap Sabtu keempat subuh? Ada nggak Rasul mengkhususkan? Nggak ada. Dari sisi waktu ini nggak ada contoh dari Rasul mengkhususkan hari-hari tertentu untuk majelis ilmu. Tapi karena materi yang kita adakan, materinya perintah Allah, perintah Rasul, ini kalau dikatakan bid'ah, termasuk bid'ah seperti pembukuan Al-Quran. Istilah Umar bin Khattab, ini bid'ah yang baik. Istilah Imam Asy-Syafi'i, ini bid'ah mahmudah, yang terpuji. Istilah yang lain, ini bid'ah lugawiyah. Secara bahasa ini bid'ah, tapi sebetulnya substansinya ini bukan bid'ah. Dari mayoritas ulama, kesimpulannya bid'ah katakanlah 95% memang menyimpang sesat, tapi enggak 100%. Yang tidak menyimpang ini diistilahkan dengan bid'ah lughawiyah. Imam Syafi'i mengistilahkannya dengan bid'ah hasanah. Imam Nawawi istilahnya bid'ah hasanah. Kalau Umar bin Khattab istilahnya tadi wallahi hada khair. Huwa wallahi khair. Jadi kalau saudara kita ada, memang sampai saat itu tetap ada yang hadis bid'ah tidak ditafsir. Pokoknya semua bid'ah sesat. Ketika ditanya pembukaan Al-Quran bid'ah atau bukan? Bukan. Padahal kita tahu di hadis ini Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Sabit itu menganggap itu nggak dilakukan Rasul bid'ah. Banyak hal lain yang saat ini terjadi di masa Rasul tidak ada, Rasul pun tidak perintahkan. Termasuk yang paling gamblang merutinkan majelis ilmu di hari-hari tertentu. Nggak ada contoh dari Rasul. Jemaah dari Allah ya ajma'in. Jadi pada mulanya seluruh sahabat Nabi dalam hal bid'ah mereka mantap, strength banget, semua bid'ah nggak boleh. Seiring Allah lapangkan dada mereka, mereka mulai terbuka di awal Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Sabit bahwa iya memang bid'ah tapi ini baik. Bahkan belakangan Syekhul Imam Abdul Aziz menilai bahwa bid'ah pembukuan Al-Quran masuk kategori bid'ah wajibah. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Pembukuan Al-Quran kalau terjangkau bid'ah, ini bid'ah yang wajib. Andai kan tidak dibukukan sejak awal, yakin ayat-ayat Quran banyak yang hilang. Yaitu bid'ahnya pembukuan Al-Quran, salah satu bid'ah yang harus kita syukuri. Jemaah dari Allah ya ajma'in. Di percakapan tadi, Umar bin Khattab sama sekali tidak memvulgarkan, tidak terang-terangan mengucapkan kalau toh ini bid'ah demi Allah ini baik, tidak. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq wafat, diwafatkan oleh Allah, Umar bin Khattab jadi khalifah. Di pertengahan kekhalifahan beliau di bulan Ramadan, beliau sidang, beliau keliling
melihat masjid-masjid umat Islam terlihat bercerai-berai. Yang Ramadan ya mereka tidak berjamaah, sholat masing-masing. Kalau ada jamaah satu diikuti 2 orang, tempat lain 1-2 orang, yang lain sendiri-sendiri. Kembali Umar bin Khattab punya ide, ini kalau disatukan dengan satu imam pasti akan lebih indah. Rasul berjamaah cuma 3 malam. Selama 3 malam itu Rasul sholatnya tengah malam, nggak ada di awal malam. Selanjutnya karena antusiasme umat Islam yang demikian tinggi melaksanakan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih, Rasul khawatir nanti diwajibkan oleh Allah. Setelah 3 malam, 3 atau 4 malam berjamaah, selanjutnya Rasul tidak pernah lagi berjamaah. Tapi beliau tidak ada menyampaikan larangan berjamaah sholat tarawih. Hanya saja beliau tidak lakukan. Nah, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab beliau melihat ini kalau umat Islam disatukan ini akan lebih baik disatukan dengan satu imam. Itu pun kembali didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 2010. Dari tabi'in Abdurrahman bin Abdul Qari, kata beliau, aku keluar mendampingi Khalifah Umar bin Khattab pada salah satu malam Ramadan menuju masjid. Fa'idan nasu auza'un mutafarriquna. Di dalam masjid itu manusia tercerai-berai, sama-sama sholat tarawih qiyam Ramadan, tercerai-berai. Yusalli rajulun nafsihi, ada yang sholat sendiri-sendiri. Yusalli rajulun fa yusalli bi sholatihi wahdahu, ada yang sholat diikuti beberapa orang. Tidak disatukan. Melihat hal itu, faqala Umar berkata, didengar oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Aku punya pandangan, andaikan mereka disatukan, sholat bareng-bareng dipimpin oleh satu imam, pasti itu lebih baik. La amsal summa aziman fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin. Dan betul beliau putuskan untuk melakukan hal itu. Beliau perintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab jadi imam, semuanya makmum, nggak lagi sholat dewek-dewek. Summa kharatu ma'ahu lailatan ukhra, di malam yang lain kembali aku mendampingi Umar bin Khattab sidak ke masjid, wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Pada saat itu sudah terlaksana sholat tarawih dipimpin satu imam berjamaah. Melihat hal itu, Umar bin Khattab berkata dengan penuh senyum, nikmal bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalau seluruh bid'ah itu buruk, Umar pasti tidak akan menggunakan istilah bid'ah untuk hal ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kira-kira dalam sholat tarawih itu yang oleh umat dianggap bid'ah itu sisi mananya? Banyak ulama menilai sisi jamaahnya. Kalau saya enggak, saya menilai bukan sisi jamaahnya. Jamaahnya itu sunnah. Karena Rasul pernah melaksanakan berjamaah sholat tarawih. Meskipun Rasul menghentikan, tapi beliau tidak menyampaikan statement melarang jamaah sholat tarawih. Saya lebih melihat sisi bid'ahnya adalah pelaksanaannya di awal malam. Rasul 3 kali berjamaah, 3 atau 4 malam berjamaah selalu di tengah malam, bukan habis isya langsung. Tapi ketika Umar memutuskan untuk sholat tarawih berjamaah dengan diimami sahabat Ubay bin Ka'ab, dilaksanakannya setelah sholat isya.
Saya melihat itulah yang oleh Umar dinilai oleh Umar dinilai bid'ah, tapi itu bid'ah yang baik, bid'ah terbaik. Saya menilai dari sisi waktu, bukan jamaahnya. Bisa dilihat dari ucapan Umar lanjutnya. Kata beliau, wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna. Orang yang tidur dulu habis isya, sholat tarawihnya entar malam, itu lebih afdol daripada mereka yang selesai isya langsung sholat tarawih. Ini ucapan Umar dikembalikan ke praktek di masa Rasul. Sholat tarawih itu tengah malam, bukan di awal malam. Kira-kira kalau Ibnu Sina tahun ini ngadain sholat tarawih jam 11:30 malam, ada nggak jamaahnya? Padahal ini yang lebih afdol. Yakin sepi Ibnu Sina. Sepengetahuan saya, yang ada praktik sholat tarawih tengah malam cuma di tanah 80 Klender, Yayasan Pendidikan Islam Az-Ziyadah Mu'alim Zayadi. Dulu ketika beliau masih hidup, nggak tahu saat ini. Saat beliau sudah wafat, ada yang nerusin atau tidak. Jadi melaksanakan sholat tarawih di awal malam, itu yang oleh Umar bin Khattab dikatakan nikmatil bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Al-Bukhari 2010. Jadi ketika Rasul di masa hidupnya masih ada, para sahabat berbeda pendapat, ujung-ujungnya mereka clearkan, mereka klarifikasi kepada Rasul langsung. Ketika Rasul masih ada, pada saat Rasulullah sudah wafat, ketika antar sahabat berbeda pandangan, kemana mengklarifikasinya? Ya otomatis pada akhirnya kekeh, yang ini pandangannya seperti ini, yang ini seperti ini. Paling nanti kalau Allah lapangkan hati salah satunya, nanti dia bisa menerima. Contoh di kasus yang lain, ketika Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi umat Islam yang menolak membayar zakat, Umar bin Khattab menentangnya. Mereka Muslim, kok kamu merangi? Abu Bakar As-Siddiq walaupun Muslim, ketika dia terang-terangan menolak salah satu kewajiban, berarti dia sudah gugur sebagai Islam. Sampai Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan peperangan itu, perang menghadapi orang-orang Islam yang menolak membayar zakat. Umar bin Khattab tetap nggak setuju, tapi belakangan Allah buka dada Umar untuk menerima apa yang diputuskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, memerangi Muslim yang terang-terangan menolak membayar zakat. Saat ini seluruh ulama sepakat, ketika ada seorang Muslim tidak mengakui wajibnya sholat 5 waktu, zakat dan lain sebagainya, gugur keislamannya, murtad. Kecuali kewajiban yang tidak sepakati status wajibnya, itu tidak gugur. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Baik, Bapak-bapak, Ibu, ada pertanyaan, silakan.